Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Aizumi, NIM C03219037. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang jenis-jenis sengketa bersenjata dalam hukum humaniter internasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum humaniter yang diampu oleh Bapak Basit Junaidi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa bersenjata dalam hukum humaniter internasional. Di dalam hukum humaniter internasional ada dua macam konflik atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional. Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter internasional terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non-internasional adalah pertempuran atau peperangan yang melibatkan negara melawan kelompok pemberontak atau bersenjata non-negara di dalam wilayah kedaulatannya sendiri. Dengan demikian, apabila negara bertempur melawan kelompok pemberontak, situasi tersebut tetap dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional meskipun pertempuran atau peperangan tersebut sampai menjalar ke wilayah kedaulatan dari negara lain atau di luar kedaulatan negara yang terlibat konflik tersebut. Selanjutnya, sengketa bersenjata internasional. Ada beberapa macam konflik bersenjata internasional, murni dan semu, yakni peperangan pembebasan nasional dan konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir. Konflik bersenjata internasional atau murni adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata internasional semu adalah konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan pihak bukan negara atau di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya termasuk ke kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Tetapi berdasarkan ketentuan hukum humaniter dalam Pasal 1 ayat 4 Protokol tambahan 1 bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Sengketa bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sengketa bersenjata antar negara. Misalnya negara A berperang melawan negara B. Sengketa bersenjata antara negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 Artikel Umum Konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat 4 junto Pasal 96 ayat 3 Protokol tambahan 1 tahun 1977. Instrumen hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata internasional terletak pada Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari keempat Konvensi Jenewa 1949. Situasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah sengketa bersenjata yang berlangsung antara dua negara atau lebih, baik dalam situasi peperangan yang diumumkan maupun bila keadaan perang tidak diakui oleh para pihak sekalipun. Status konflik bersenjata internasional diperoleh dari suatu fakta bahwa pertikaian berlangsung antara para pihak peserta agung dari konvensi-konvensi Jenewa yang berarti haruslah berupa negara. Mengamati rumusan Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari konvensi-konvensi Jenewa serta Pasal 1 ayat 4 Protokol 1, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata internasional meliputi yang pertama konflik bersenjata antar negara, yang kedua konflik bersenjata antara bangsa melawan dominasi kolonial, penghuni asing, dan rezim rasis yang lazim disebut perang pembebasan internasional. Penjelasan selanjutnya tentang sengketa bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai perang pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara. Juga dapat berbentuk perang saudara atau civil war, misalnya terjadi perang pemberontakan di negara C antara pasukan pemberontak melawan pasukan reguler negara C. Dapat diperhatikan bahwa perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk. Pengaturan hukum humaniter internasional mengenai konflik bersenjata non-internasional dapat ditemukan pada Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol tambahan 2 1977.
Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun sayangnya pasal 3 Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Oleh karena itu, tidak terdapat suatu definisi yang bagus secara yuridis, maka sebagai pedoman agar penafsiran terhadap maksud dari frasa tersebut tidak terlalu jauh menyimpang, maka haruslah dilihat apa yang dimaksud dengan konflik yang tidak bersifat internasional. Pada komentar Konvensi Jenewa merupakan hasil dari rangkuman yang hasilnya persidangan dan pendapat para ahli yang terjadi pada saat pembentukan konferensi diplomatik yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1949. Pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menentukan aturan-aturan hukum humaniter internasional dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi mengenai sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria tentang sengketa bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional. Disebutkan sengketa bersenjata non-internasional yang dimaksud dalam protokol tersebut adalah sengketa bersenjata yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu negara antara angkatan bersenjata resmi negara tersebut atau lazim disebut sebagai pasukan pemerintah melawan kelompok-kelompok bersenjata atau pemberontak yang terorganisasi di bawah komando atau hierarki kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang mengendalikan sedemikian rupa atas sebagian atau keseluruhan dari suatu wilayah kekuasaan sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Dari perjanjian yang disebutkan, aturan hukum humaniter internasional yang termuat di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung diberlakukan terhadap setiap sengketa bersenjata non-internasional. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977 baru disebutkan mengikat terhadap suatu negara jika pihak pemberontak telah memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk menentukan pemberlakuan terhadap aturan protokol tersebut, maka perlu dilihat bahwa yang dihadapi oleh angkatan bersenjata resmi negara tersebut adalah kelompok pemberontak yang memiliki unsur atau kriteria. Yang pertama, merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi. Yang kedua, berada di bawah komando yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengendalikan sedemikian rupa atas sebagian atau keseluruhan dari suatu wilayah kekuasaan. Yang keempat, mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan. Yang kelima, mampu menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional yang termuat di dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Komentar pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan disepakati oleh para peserta konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata itu dibatalkan, dan sebaliknya disetujui ada usulan yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, walaupun usul ini tidak diterima secara resmi atau karena tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa, namun sekiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku. Dan dalam perkembangannya, khususnya dalam kesepakatan yang termuat di dalam Statu Roma tahun 1998, pemberontakan aturan hukum humaniter internasional untuk sengketa bersenjata non-internasional tidak lagi memerlukan syarat bahwa kelompok pemberontak tersebut telah mengendalikan sedemikian rupa atau sebagian atau keseluruhan dari wilayah kekuasaan dan berada di bawah komando yang bertanggung jawab. Asalkan konflik atau sengketa terjadi secara berkelanjutan dan kelompok pemberontak yang dihadapi memang merupakan kelompok yang terorganisasi, maka negara dan pihak pemberontak terkait untuk mematuhi aturan-aturan yang termuat di dalam hukum humaniter internasional.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.